Lanjut ke soal yang terakhir, ke part 6 dari problem interferensi difraksi. Kali ini tentang difraksi celahnya banyak. Oke, jadi kita di sini punya dua celah, lebarnya masing-masing 2 mikrometer dan jarak antar celahnya 10 mikrometer. Di belakang celahnya ada layar. Jika cahaya dilewatkan pada celah, maka terbentuk pola gelap terang di layar. Jadi di sini bedanya sama yang sebelumnya. Sebelumnya itu difraksi celah tunggal, cuma satu celahnya. Sekarang ada dua celah. Dan ini beda dengan interferensi yang celah ganda yang ya. Karena kalau yang dulu interferensi kita cuma mentingin jarak antar celah. Lebar tiap celah kita nggak peduliin. Nah sekarang jarak antar celahnya ada, lebar tiap celahnya ada. Jadi ini gabungan antara efek difraksi dan efek interferensi. Kayak gitu, itu bedanya ya. Kita catat dulu jarak antar celahnya D sama dengan 10 mikrometer. Kemudian A-nya lebar setiap celah sama ya 2 mikrometer. Oke. Kita lihat langsung yang A di sini, jadi disuruh gambarkan grafik pola intensitas cahaya coba interferensi. Jadi di sini kita punya jarak antar celah itu nanti menghasilkan interferensi. Kemudian karena tiap celah punya lebar itu menghasilkan efek difraksi. Jadi nanti pola intensitasnya itu nanti gabungan interferensi dua celah plus difraksi. Polanya gabung gitu. Nanti kira-kira bakal seperti ini ya. Jadi ini gabungan antara ini interferensi dua celahnya kayak gini ya. Grafik polanya ditambahin difraksi kayak gini. Nah nanti ini bakal didominasi sama si difraksi. Jadi maksudnya pola interferensi akan didikte oleh difraksi. Maksudnya gini, nanti tingginya si interferensi nggak akan lebih tinggi daripada difraksi. Jadi difraksi akan membatasi dia akan bertindak sebagai selubung. Jadi difraksi ini bakal bertindak sebagai selubungnya. Jadi nanti suatu saatnya akan ada posisi di mana terang si interferensi itu bertepatan, berimpit dengan gelapnya difraksi. Nah kalau kayak gitu nanti terangnya bakal hilang karena yang mendominasi adalah si gelapnya. Jadi kita harus cari ini ya, di mana letak maksima interferensi ya terangnya itu sama dengan minima dari difraksi. Kita harus cari ini untuk menentukan gambar kita. Ya, jadi kapan terang interferensi sama dengan gelapnya difraksi. Nah kita lihat lagi rumusnya kalau interferensi itu rumusnya ini ya, D sin theta sama dengan M lambda. Kalau difraksi itu rumusnya A sin theta sama dengan M aksen lambda. Nah, kita bedain ya M sama M aksen karena beda kedua jenisnya. Nah kalau mereka letaknya barengan ya, di mana letaknya barengan itu ketika sin theta-nya sama dong berarti ya. Sin theta-nya sama. Sedangkan lambda pasti sama karena cuma satu cahaya doang yang kita pakai. Jadi nanti lambda per sin theta ya kalau kita ubah rumusnya ini berarti jadinya D per M, pindah ruas saja. Ini untuk yang interferensi. Kalau yang difraksi berarti A per M aksen. Nah gini ya. Nah ini kita pakai nih rumus yang ini nih yang sebelah kanan, D per M sama A per M aksen. Jadi untuk kita untuk tahu kapan nanti mereka bertepatan. Jadi langkah pertama kita pengen tahu nih, gelap pertama ini nih, gelap pertama difraksi ini barengan sama terang yang mana kalau interferensi. Jadi minima difraksi pertama ya. Berarti ini M aksen sama dengan 1. Oke, ini kalau kita masukin ke rumusnya, ke sini nih ya. Berarti M itu sama dengan D per A. Nah, M aksennya kan 1 nih. D per A masukin D-nya 10, A-nya 2. Makanya dapatnya 5. Nah, ini artinya apa? Maksima kelima dari interferensi. Ini bakal bertepatan dengan gelap si difraksi yang pertama. Nanti artinya ini terang kelima bakal nggak kelihatan, bakal habis. Kehalang sama yang difraksi. Jadi kayak gini kira-kira nanti penggambarannya ya. Jadi yang merah ini adalah selubung difraksinya nih. Ini yang mendikte pola intensitasnya kayak gini. Nah, terang kita yang interferensi cuma ada terang 0, terang pertama, yang kedua, ketiga, dan keempat. Yang kelimanya di sini nih habis. Karena barengan sama minimanya difraksi. Jadi nggak habis, nggak ada ya. Terakhir terang keempat. Ini di selubung pertama. Sekarang kita lihat nih. Di selubung selanjutnya nih. Yang di sini nih. Selubung kedua. Siapa yang bertepatan? Oke gini berarti kita pengen tahu ya. Yang kedua berarti ya. Minima difraksi kedua. Itu berarti yang masanya 2.
Kalau kita lihat ini berarti masuk rumus ini ya, berarti nanti kita ketemu M-nya 10. Bisa dicek sendiri ya. Ada masukin, nanti dapat M-nya 10. Jadi masih maka 10 dari interferensi juga nggak kelihatan. Kehalang. Kehalang sama gelap keduanya difraksi. Jadi ini kayak gini kira-kira gambarnya. Ya. Jadi ini tadi ini yang terang kelima ya yang nggak ada, terus masuk ke terang ke-6, 7, 8, 9. Nah, 10-nya habis di sini karena berpasan dengan gelap kedua difraksi. Jadi kayak digabungkan jadi kayak gini nih. Nanti gambar finalnya kita gabungin ini kan sebelah kanan doang. Simetri sebelah kirinya juga. Jadi kayak gini. Nah, jadi kayak gini ya. Kita punya terang ke 0, di sini terang pusat 1 2 3 4, 5-nya habis, 6 7 8 9, 10-nya habis dan seterusnya. Misalnya kayak gitu. Yang merah ini sebagai selubung difraksinya. Ya, oke. Jadi kira-kira seperti itu konsepnya ya. Jadi kita jawab nih yang B. Yang B adalah hitung jumlah pola terang dalam selubung difraksi pertama dan kedua. Oke, jadi jumlah terang dalam selubung difraksi pertama gampang nih, lihat aja di sini nih ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ada 9 terangnya. Kemudian ini untuk jumlah terang dalam selubung difraksi kedua masing-masing karena ada 2. Bisa yang ini, bisa yang ini ya. Masing-masing ada 1 2 3 dan 4. Ada 4. Gitu ya, tinggal dihitung aja. Jadi yang penting kalian bisa gambarinnya aman. Next yang C itu adalah jika sekarang ada 3 celah dari ukuran dan jarak antar celah yang sama, ulangi soal A dan B. Oke. Jadi sekarang 3 celah ya. 3 celah plus difraksi berarti. Interferensi 3 celah plus difraksi. Berarti nanti kira-kira kayak gini nih sketsanya nih ya. Kok 3 celah tuh kayak gini ya. Di antara 2 terang berdekatan ada terang sekunder. Ditambah dengan difraksi. Nanti pun sama, jadi ini bakal didikte oleh si difraksi ini. Jadi kita perlu tahu di mana letak maksimal interferensi sama dengan minima difraksi. Kita perlu tahu ini. Sama persis dengan soal sebelumnya. Jadi ya. Lalu gunakan lagi interferensi itu di sin theta yang lambda, kalau difraksi A sin theta yang aksen lambda. Kemudian gunakan rumus hasil penurunan kita ya. Jadi D per M sama dengan A aksen A per M aksen. Jawabannya akan sama seperti yang sebelumnya. Jadi kalau minima difraksi pertama itu pasti nanti M-nya sama dengan 5. Ini terang kelimanya hilang. Kalau minima difraksi kedua, ini apa dapatnya gitu, sama persis. Jadi ini penggambarannya nih. Jadi untuk yang difraksi pertama, terang kelimanya hilang. Jadi kita ada terang 1, terang 0, terang 1, 2, 3, 4, 5-nya hilang. Dan di antara 2 terang berdekatan ada sekunder. Kemudian yang di selubung keduanya itu juga sama. 1, 2, 3 ada 4 terang utama. Di antaranya ada 1 sekunder. Nah ini kecil banget ini. Ini udah di zoom banget nih ya. Ini nanti finalnya. Ini finalnya ya. Ini gambar finalnya. Kita peroleh grafik seperti ini. Jadi mirip sama dia persis. Bedanya adalah ada terang sekunder di antara kedua terang berdekatan ini. Itu bedanya ya. Jadi nanti jumlah terang utamanya ada 9 sama terang sekundernya. Terang di selubung keduanya ada 4 masing-masing. Kalau terang sekundernya sebenarnya bisa dihitung, cuman kita takutnya ada kesalahan. Maksudnya salah lagi nih, karena sekundernya kan kecil banget. Takutnya ada yang kelihatan dari mata kita gitu, bahwa ini tuh ada terang sekunder. Jadi lebih kelihatan, lebih aman kalau kita hitung terang utamanya aja. Seperti ini ya, jadi penggambaran grafiknya. Oke, sekian untuk pembahasan soal interferensi difraksi pada kali ini. Semoga dibutuhkan sangat banyak dalam mengerjakan soal, topik-topik beda fasa, menggambarkan pola, dan sebagainya. Selamat belajar, jaga kesehatan kalian, stay safe di rumah aja. Terima kasih.